Ya, teman-teman, untuk pertemuan kita terkait persamaan dasar akuntansi, saya izin share screen. Semoga sudah nampak di layar. Ada rumus persamaan dasar akuntansi. Jadi ketika teman-teman membuka usaha baru atau baru memulai usaha gitu ya, biasanya kan teman-teman harus membuat yang namanya pencatatan terkait dengan berapa sih uang yang sudah masuk, berapa uang yang sudah keluar. Kemudian uang yang keluar itu keperluannya untuk apa saja gitu ya. Jika teman-teman langsung membuat laporan keuangan, itu rasanya sangat kompleks ya, karena ini baru usahanya dirintis gitu. Nah, teman-teman bisa membuat sistem pembukuan menggunakan konsep persamaan dasar akuntansi gitu ya. Nanti dari persamaan dasar akuntansi bisa kelihatan bagaimana atau berapa posisi keuangan perusahaan saat itu juga. Nah, untuk persamaan dasar akuntansi, kita kenal rumus aset sama dengan liabilities ditambah equity. Artinya adalah kekayaan kita, aset kita itu dibentuk dari kewajiban atau utang dan juga ekuitas. Nah, misalkan nih, saya punya rumah atau saya baru beli rumah harganya 500 juta. Ternyata dari harga rumah 500 juta itu, yang 400 juta itu tunai atau cash, kemudian yang 100 juta misalkan saya utang bank. Artinya adalah aset saya betul nilainya 500 juta, tapi 500 juta ini memang yang merupakan aset saya sendiri adalah 400 juta, tapi yang 100 juta itu berasal dari utang. Seperti itu ya. Nah, di sini ada yang menarik, ada simbol sama dengan. Artinya adalah di sebelah kiri sama dengan dan angka di sebelah kanan sama dengan itu harus seimbang atau balance. Ketika di sebelah kiri sama dengan itu 500 juta, maka di sebelah kanan sama dengan juga harus 500 juta. Ketika di sebelah kiri sama dengan nilainya adalah 0, maka di sebelah kanan sama dengan juga nilainya harus 0. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, teman-teman, di sini ada contoh kertas kerja persamaan dasar akuntansi. Nah, tadi sesuai rumus, ada aset, ada liabilities, ada equity. Nah, jangan lupa ketika kita membuat transaksi, kita harus catat tanggalnya, gitu kan. Kemudian ada cash. Cash berarti sudah tahu ya, kas kita. Kemudian ada account receivable, ini terkait dengan piutang kita. Jadi kita memberikan pinjaman kepada pihak lain, baik berupa barang maupun uang. Itu terangkum dalam akun account receivable. Kemudian ada supplies. Supplies itu gampangnya itu bahan pakai habis ya, bahan pakai habis. Atau alat tulis kantor lah. Jadi barang-barang yang kita gunakan, sekali gunakan langsung habis atau bisa kita gunakan kurang dari 1 tahun. Nah, itu supplies. Kemudian ada equipment. Equipment itu peralatan. Ya, peralatan. Kalau supplies itu perlengkapan, equipment itu peralatan. Peralatan di sini adalah barang-barang atau aset perusahaan yang bisa digunakan lebih dari 1 tahun. Misalkan ada meja, kursi, kemudian ada AC, ada laptop, gitu kan. Nah, itu masuk ke equipment. Kemudian ada vehicle atau kendaraan. Ya, misalkan perusahaan kita punya truk, gitu kan, atau kendaraan dinas, atau mungkin kendaraan apapun yang digunakan untuk operasional perusahaan. Kemudian kita masuk ke sama dengan nih, ada liabilities, berarti kewajiban. Kalau kewajiban gampangnya itu ya utang-utang kita gitu ya. Ada account payable, utang usaha kita, ada salaries payable. Salaries payable itu utang gaji lah ya. Kemudian bank payable, kita utang kepada bank. Kemudian equity.
Equity ya modal kita. Misalkan perusahaannya karya di kapital. Nah, kita lanjut ke contoh soal. Nah, ini teman-teman di soal 1 mungkin sudah kelihatan ya. Misalkan pada tanggal 1 Agustus, Arsyad memiliki usaha bengkel baru. Arsyad memiliki usaha baru. Nah, Arsyad ini menyetorkan uang tunai sebesar 20 juta untuk modal usahanya. Nah, kita ini akan membuat pencatatan. Tapi pencatatannya bukan dari sisi Arsyad, bukan, tapi dari sisi perusahaannya Arsyad. Gitu ya. Kita akan melakukan pencatatan dari sisi perusahaannya Arsyad. Jadi ini adalah persamaan dasar akuntansinya bengkel Arsyad gitu ya. Pada soal 1 artinya adalah bengkel menerima uang dari Arsyad untuk modal usahanya. Bengkel terima uang untuk modal usaha. Terimanya dari Arsyad. Karena menerima uang, maka asetnya bengkel itu akan bertambah. Berupa apa? Berupa cash. Atau uang perusahaan akan bertambah. Uangnya ini yang nyetorin siapa? Oh, yang menyetorkan ini Arsyad. Maka modalnya Arsyad akan bertambah. Gitu ya. Kasnya bengkel itu akan bertambah. Kasnya bengkel itu bertambah karena setoran modal dari Arsyad. Nah, kalau teman-teman perhatikan, berarti di sini aset itu bertambah 20 juta, kemudian equity bertambah 20 juta, artinya sudah balance. Sebelah kiri sama dengan 20 juta, sebelah kanan sama dengan 20 juta. Sudah balance ya. Nah, kemudian keterangannya atau description-nya adalah di sini setoran modal gitu ya. Ya, kemudian kita lanjutkan. Untuk yang soal kedua, ya, untuk soal kedua pada tanggal 2 bulan Agustus tahun 2021, Arsyad membeli alat tulis kantor untuk keperluan administratif bengkel sebesar Rp300.000. Jadi bengkel ini mengeluarkan uang 300.000 untuk beli ATK. ATK tadi nama akunnya adalah supplies ya. Beli supplies, beli ATK. Maka ketika beli uangnya berkurang. Sehingga di sini cash-nya ada tanda kurungnya. Cash berkurang 300.000. Nah, berkurang 300.000 untuk apa? Untuk beli supplies. Uangnya berkurang tapi alat tulis kantornya bertambah. Jadi di sini di sisi aset akan ada minus 300, ada plus 300. Artinya 0 ya. Sehingga ini sudah balance. 0 sama dengan 0. Walaupun yang terjadi perubahan hanya pada sisi aset. Ini sudah balance ya. Kemudian untuk soal yang ketiga, pada tanggal 3 Agustus 2021 dibayar beban sewa bengkel 2.500.000. Ternyata si Arsyad ini bengkelnya sewa, bukan punyanya sendiri gitu ya. Dibayar sewa. Ketika bayar berarti uangnya berkurang. Maka pada sisi aset cash-nya di sini berkurang 2.500.000. Kemudian kapitalnya akan berkurang juga 2.500.000. Kenapa kapitalnya berkurang? Karena untuk bayar sewa atau di sini description-nya rent expense. Jadi kalau teman-teman perhatikan, description ini diisi untuk mengisi keterangan terkait penambahan atau pengurangan ekuitas atau kapital di sini. Jadi kalau misalkan tidak ada pengisian terkait dengan kapital, ya deskripsinya dikosongi saja. Kan deskripsi ini untuk
lebih khususnya untuk menerangkan perubahan kapitalnya itu karena apa. Jika kita merujuk ke soal pertama tadi, akan ada keterangan setoran modal, karena arsyad kapital itu bertambah karena ada setoran modal. Di sini kapitalnya berkurang nih pada soal 3. Karena apa? Karena bayar sewa atau beban sewa. Gitu ya. Ini untuk soal ketiga. Kemudian untuk soal keempat. Pada tanggal 10 Agustus 2021 telah dicairkan pinjaman dari bank yang sudah diajukan beberapa bulan lalu dengan nominal 500 juta. Ternyata Arsyad ini mendirikan bengkel kan nggak cukup dengan nilai 20 juta ya tadi setoran awalnya. Jadi butuh suntikan dana dari bank. Nah, ternyata pada tanggal 10 Agustus sudah cair nih uangnya. Nah, karena kita menerima uang dari bank, maka kas kita bertambah. Jadi di sini cash-nya bertambah 500 juta. Kemudian utang bank kita juga bertambah 500 juta. Ini sudah seimbang antara aset dan equity ya. 500 juta, 500 juta. Maka sudah balance. Kita lanjut ke soal ke-5. Oh, ini harusnya soal 5 ya. Saya ganti dulu. Ini soal 5. Ya. Pada soal 5 di sini, tanggal 15.08 kita membeli peralatan bengkel senilai 15 juta rupiah. Dan peralatan bengkel ini akan kita bayar pada tanggal 25. Gitu ya. Beli peralatan, maka equipment kita akan bertambah senilai 15 juta. Karena kita belum bayar, maka tidak akan ada pengaruhnya terhadap sisi cash. Itu cash-nya tidak akan berubah. Yang berubah adalah di account payable. Jadi peralatan kita bertambah, utang kita bertambah. Nah, ya teman-teman mungkin materi terkait dengan persamaan dasar akuntansi pada part 1 ini cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.